negara itu akan hancur. Bukan itu karena pertahanan, bukan itu karena keamanan politik, tapi ekonomi. Jadi syariah itu dimasukkan sebagai salah satu undang-undang. Maka saya takut bahwa Indonesia ini akan menuju pada negara agama, bukan negara yang kaya. Sekarang kenyataan yang kita lihat, hari ini terjadi bahwa negara kita boleh NKRI, tapi permainan, tindakan adalah negara agama. Takut bahwa jangan sampai 30 atau 70 tahun, maka Indonesia ini akan bagi-bagi. Oleh sebab itu, kita pending dan kita kembali pada Undang-Undang Dasar. Ya, jadi begini Mas, saya kira kita dulu sepakat dulu, karena kalau kita bicara produk tuh banyak cara untuk menuju kepada kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar kita pun menuju kepada kesejahteraan itu. Tapi sekarang yang saya kira penting di dalam dialog dimanapun di tengah bangsa ini adalah, mari kita tunjukkan panglima hukum kita siapa. Ya, sekarang kita bicara panglima hukumnya adalah agama ataukah konstitusi. Kenapa itu penting menurut Anda? Sangat penting, karena gini, kalau seandainya kita punya dua panglima, ini akan terjadi dualisme dan terjadi berbagai ketidakkondusifan, ya, ada saling curiga, dan ini betul-betul membahayakan bagi bangsa ini ke depan. Kalau Pak Ade dan teman saya tadi mengatakan bahwa tetap ada konstitusi di sana dan tidak perlu khawatir. Itu yang dikatakan tadi, kelihatannya ada, tetapi sebenarnya ini kan ada dualisme hukum yang kita tidak bisa tutup-tutupi dan kita harus buka dan kita harus sepakati. Pak Denny, itu artinya yang penting bukan syariah, bahwa itu kemudian memberikan kesejahteraan itu tidak penting, yang penting asal bukan syariah. Bukan, yang penting itu kan produk. Nah, artinya itu sistem itu diuji nggak? Bukan. Teruji nggak? Saya mau katakan sekarang kita bicara hukum dulu. Negara hukum ini kan hukumnya harus piramid itu tadi. Jadi jangan kita bikin dua piramid yang saya maksudkan. Kalau jadi dua piramid ini akan menjadi persoalan gitu. Saya sepakat itu, kita harus klarifikasi Pak ya, bahwa sebetulnya kalau kita berdebat soal, saya kira itu tafsir Bapak yang mengatakan bahwa kita sedang, panglima kita ini agama dan konstitusi. Faktanya? Ada. Faktanya konstitusi saja dalam kenyataannya. Karena apa? Seluruh produk undang-undang ini tidak dibuat di jalanan, Pak. Tidak dibuat di mimbar masjid atau di mimbar gereja. Itu dibuat di dalam parlemen, di DPR, yang terdiri dari beragam pandangan dan spektrum kepentingan. Lalu kemudian ketika itu kita putuskan, itu juga belum final, Pak. Bahwa kalau di dalam unsur itu ada yang melanggar konstitusi, bahwa kalau undang-undang itu kemudian menimbulkan efek terhadap penindasan minoritas misalnya, saya kira Mahkamah Konstitusi akan membela itu, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah kita lihat akhir-akhir ini itu betul-betul membela kepentingan-kepentingan yang objektif dari konstitusi kita. Ini yang saya mau kasih contoh konkret ya. Nah, karena itu menurut saya ya, kalau kita bicara soal ekonomi syariah, lalu kemudian ketika dia diobjektifikasi dalam bentuk hukum-hukum kita, itu menurut saya tidaklah bertentangan apa-apa dengan konstitusi, karena seluruh prosedurnya itu sudah kita selesaikan. Saya justru mau garis bawahi pernyataan Pak Dhani tadi. Kita tidak boleh curiga, Pak. Ini semua merupakan niat baik dari putra bangsa ini. Saya, kolega-kolega yang ada di parlemen, masyarakat yang sekarang ini juga terlibat dalam ekonomi syariah. Dan yang paling perlu Bapak ketahui bahwa waktu SBSN itu diterbitkan, Pak, pembelinya itu banyak sekali yang tidak beragama Islam, Pak. Mungkin maksudnya itu fakta juga, fakta yang tidak bisa kita look at the bright side begitu loh. Positive thinking dulu, mungkin nggak seperti itu? Kami gini, dari dulu kami katakan kalau bicara sekedar produk silakan ya, tetapi jangan dijadikan undang-undang yang akan menjadi persoalan. Kalau ya. masih kayak bank itu biasa ya, gitu. Silakan, biasa. Karena saya kasih contoh ya, seperti contoh yang kemarin terakhir ini adalah undang-undang pornografi itu kan. Nah, sudah diputuskan ya oleh DPR pada waktu itu. Tapi kita melihat ada daerah-daerah yang tidak mematuhi daripada apa yang sudah diputuskan oleh DPR. Ini yang saya bilang, ini contoh aja, ini sama aja. Ini akan menjadi cikal bakal perpecahan daripada bangsa ini. Kenapa? Kalau daerah-daerah ini sudah tidak patuh lagi kepada pusat, apakah ini bukan bagian daripada pembangkangan? Dan ini tidak kita kira itu terlalu Bentar, saya berikan kesempatan buat interupsi, silakan. Saya pikir kita mau buka sejarah lagi gitu. Ketika Anda mengatakan bahwa syariah ada kapitalisme modern, buku sejarah mana Anda baca? Gitu. Kenyataannya dalam paradigma sejarah Indonesia, paradigma sejarah kaum muslimin dunia, ketika Islam memimpin kekhalifahan, tidak ada yang dirugikan. Yahudi, Kristen, gitu. Oke, silakan sini. Yang belakang. Pada hakikatnya, ekonomi syariah itu adalah ekonomi Arab. Ada sedikit perbedaan antara ekonomi Arab dan ekonomi Western atau ekonomi Barat. Ekonomi Barat itu adalah ekonomi pabrik, menghasilkan uang, dan rakyat di Indonesia itu digunakan sebagai buruh murah. Catat. Sedangkan ekonomi syariah itu adalah finance capital, dan itu lebih sadis dari yang namanya ekonomi Western. Catat. Kawan-kawan, apakah semua bank yang ada di Indonesia ini, bank negara, baik itu BNI, baik itu Mandiri, akan dijadikan syariah kan? Atau apakah
kita mengganti kapitalisme dengan kapitalisme untuk mensejahterakan bangsa ini? Saya rasa tidak, kawan-kawan. Ya. Oke. Terima kasih. Tadi kan kita sudah bicara masalah hukum, kayaknya masih ada hal yang perlu diluruskan ya. Tapi sudahlah, sekarang kita mungkin saya mau tanya masalah teknis lah. Kan kita tahu sekarang ada kredit card syariah ya, kartu kredit syariah. Nah, saya sempat bertanya kepada petugas bank, nanti kalau seandainya terjadi kelamaan ya, nggak dibayar, bisa saja kan terjadi ada satu konflik ya, delay lah. Itu nanti bagaimana nagihnya? Apakah bisa kan kalau seperti ini kasar-kasar gitu? Sementara kan melanggar dengan hukum syariah itu sendiri kan? Ini pertanyaan lah. Lalu sesudah itu kalau ternyata sudah ditagih-tagih tapi nggak dibayar gitu loh, dia masuk kemana gitu loh? Apakah hukum yang biasa atau masuk kepada pengadilan agama ini? Karena bisa saja yang merasa, loh saya tidak merasa ini sebagai hukum konvensional, saya merasa ini saya menjalankan satu amal ibadah saya. Nah ini kira-kira kan tentu akan menjadi persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Gimana kira-kira? Saya juga ingin tahu teknisnya lah. Kita bicara teknis saja daripada kita bicara masalah hukum ya. Ya, sebenarnya kalau di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah itu sudah diatur mengenai dispute semacam ini, Pak. Ini tergantung pihak yang melakukan. Dan itu undang-undang. Kontrak. Ada dalam undang-undang. Jadi Hukumnya hukum ya, negara. kalau mereka itu menganggap bahwa mereka harus ke peradilan agama, no problem. Tapi kalau ada perjanjian yang mendasari itu bahwa mereka tidak akan menggunakan tapi itu, mungkin dimasuk ke peradilan agama kan? boleh saja, itu tidak ada masalah. Karena pada prinsipnya ini peradilan persoalan kita yang itu saya sudah, saya mau katakan Pak ya, peradilan di Indonesia ini sudah tidak lagi dikotomik. Mahkamah Agung, peradilan agama itu sudah di bawah Mahkamah Agung, Pak. Jadi kita tidak perlu lagi menganggap bahwa itu di sana, itu di sini. Itu tergantung pada orangnya. Dia mau memilih peradilan mana yang paling sesuai, itu Bisa dipilih ya? Bisa dipilih, Pak. Itu choice. Yang kedua, saya mau jelaskan begini, Pak. Ya, sebetulnya debat kita ini kan debat kewarganegaraan gitu loh. Debat warga negara kita semua di sini bahwa seluruh tujuan kita untuk memakmurkan bangsa ini mesti berangkat dari satu perspektif yang juga berdasarkan konstitusi. Dan tentu saja juga ada hubungannya dengan kepentingan kita sebagai satu bangsa, Pak. Saya ingin mengatakan bahwa ini undang-undang syariah atau undang-undang yang tidak berbau syariah, selama itu merupakan hal yang tidak dikatakan oleh konstitusi kita, tidak bertentangan dengan konstitusi, maka menurut saya itu juga merupakan hak bagi warga negara ini untuk terlibat di dalamnya. Nah, dalam konteks itu saya ingin mengatakan bahwa siapapun dia, orang Papua kah, orang Aceh kah, orang Muslim kah, non-Muslim kah, semua punya hak yang sama di dalam bangsa ini. Mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Kita berikan itu prinsip pernyataan terakhir sebelum kita berganti narasumber. Silakan, Ya. Bung. Jadi saya kira ke depan ya, konstitusi kita juga menyatakan apapun program ekonomi kesejahteraan yang akan kita lakukan, ada unsur kebersamaan di situ, ada unsur kekeluargaan di situ. Dan saya kira inilah kebersamaan dan kekeluargaan itu harusnya semua pihak dilibatkan. Apalagi ada daerah-daerah yang merasa bahwa saya tidak sejalan dengan itu. Dengan demikianlah kita melihat bangsa kita ke depan akan lebih baik ya. Saya kira ini persoalan bagaimana kita menyamakan persepsi untuk membangun bangsa ini lebih baik ke depan. Oke. Silakan. Saya setuju itu Pak, bahwa kita semua adalah dalam perspektif negara kesatuan Republik Indonesia, semua orang ini warga negara Pak, haknya sama di depan hukum, mereka pun juga memiliki kewajiban-kewajiban yang sama di depan hukum. Ini tidak ada urusan apakah dia muslim atau tidak muslim, selama mereka itu melakukan apa yang diperbolehkan oleh hukum, mereka berhak untuk memperoleh perlindungan dari bangsa ini. Saya kira itu prinsip. Menarik sekali. Oke. Baik, Terima kasih Bung Ali Rahmat. Saya akan undang pembicara selanjutnya, Bapak Safi Antonio. Silakan Pak. Silakan Pak Ihsan Mojo. Terima kasih. Pak Dhani. Oke, ketemu lagi. Silakan. Pak Safi dari tadi dipandang negatif ini, ekonomi syariah. Ada yang menyebutkan dari sebelah sini bahwa itu financial Satanik. Coba berikan gambaran dulu biar Dan Oke. syariah itu bukan ekonomi Arab katanya. Oke. Ada pepatah yang mengatakan siapa tidak kenal maka tak sayang. Oke. karena namanya banyak bikin orang Oke. kaget duluan gitu. Baik, saya sesungguhnya yang ngajak Mas Denny Tewu dan teman-teman dari UKI untuk jalan-jalan ke London. Wah, Dan ini jalan-jalan bayarin ke nih. Amerika. Bayarin. Oke. Baik. Oke, nanti sekali lagi. Kalau belum sekali lagi. Saya ingin hanya menunjukkan saja bahwa apa yang kita bicarakan itu sudah ketinggalan zaman. Kenapa ketinggalan zaman? Jikalau kita masih berdebat tentang kerangka hukumnya, sesungguhnya di Dow Jones, kemudian juga di London Index, itu sesungguhnya sudah ada apa yang disebut dengan Dow Jones Islamic Index. Demikian juga ada Islamic Bank of Britain. Sebelum masuk kepada yang lebih detail, saya ingin menunjukkan bahwa best practice dunia ternyata sudah